Banyak sahabat yang bertanya, apa dan bagaimana sebenarnya properti syariah itu? Sekarang banyak sekali bertebaran skema penjualan rumah dengan menggunakan skema 100% syariah. Lalu, apakah ada bedanya dengan skema penjualan rumah yang pakai KPR Bank? Seperti sahabat ketahui, 90% lebih transaksi jual beli rumah adalah menggunakan KPR Bank. Lalu, kenapa harus menggunakan cara yang beda dalam membeli rumah? Konsep properti 100% syariah ini mungkin masih asing di kalangan sahabat. Tapi, saya jamin, dengan menggunakan skema properti 100% syariah, kepemilikan rumahnya jadi sangat mudah dan menguntungkan bagi konsumen. Saya akan berikan 7 ciri plus bonus 1 keistimewaan di properti syariah yang sahabat semua perlu pahami. Ciri yang pertama, penjualan dengan skema properti syariah itu tidak pakai dana bank, baik untuk KPR-nya maupun pembangunan rumahnya. Dengan tanpa melibatkan pihak perbankan dalam akad jual belinya, maka kepemilikan rumah jadi jelas. Developer sebagai penjualnya dan konsumen sebagai pembelinya. Ketika terjadi akad jual beli, maka terjadi perpindahan kepemilikan dari developer kepada konsumen. Jelas dan mudah kan? Cukup dua pihak saja dan prosesnya tidak rumit. Selain itu, tidak ada biaya KPR Bank, sehingga harga pembelian rumahnya bisa lebih murah. Konsumen mendapatkan harga yang lebih murah. Ciri yang kedua, penjualan dengan skema properti syariah tidak ada bunga atau riba. Seperti sahabat ketahui, kalau menggunakan KPR Bank, maka nilai angsuran bisa naik secara tiba-tiba tanpa persetujuan dari pembeli. Ketika bunga fix sudah selesai, maka bunga floating akan menentukan nilai angsurannya. Apalagi kalau di masa krisis, maka tiba-tiba saja nilai angsuran per bulan jadi berlipat-lipat dan konsumen bisa jadi gagal bayar. Ini kan dolim. Ini juga adalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak terjadi di skema properti syariah. Dengan skema properti 100% syariah, maka ketika terjadi akad jual beli, maka harga fix tidak berubah lagi selama masa perjanjian. Yang ketiga, di skema properti syariah, para developernya juga tidak menerapkan denda karena developernya baik-baik dan paham bahwa konsumen bisa saja terkena musibah di tengah periode selama angsurannya belum lunas. Karena paham bahwa musibah ini adalah sesuatu yang di luar kendali konsumen, maka apabila konsumen terkena musibah dan mengakibatkan angsurannya tertunda, maka konsumen bisa datang ke developernya kemudian meminta izin untuk menunda pembayaran. Tetapi, jangan lupa sahabat, kalau memang punya kemampuan angsuran dan kondisinya baik-baik saja, jangan pura-pura terkena musibah ya, ntar kena musibah betulan, naudzubillah min dzalik. Keempat, di properti syariah juga tidak menerapkan sita rumah. Ketika rumah sudah diserah terimakan kepada konsumen, walaupun kreditnya masih belum lunas, maka rumah itu sudah menjadi hak milik konsumen. Penjual tidak berhak lagi untuk mengambil rumahnya. Hak penjual hanya menagih hutangnya saja. Nah, kalau ternyata terkena musibah yang mengakibatkan konsumen tidak bisa melanjutkan angsuran, maka datang saja ke developernya dan utarakan musibah yang terjadi. Insya Allah bisa dicarikan jalan keluar yang sama-sama meringankan kedua belah pihak. Adil toh? Kelima, apabila konsumen ingin mengajukan kredit angsuran pembelian rumah, developer tidak akan melakukan BI checking. Developer punya skema dan sistem sendiri untuk memverifikasi apakah konsumen layak atau tidak untuk diberikan persetujuan pengambilan rumah dengan skema kredit syariah. Jadi jangan khawatir sahabat, yang tidak punya akses perbankan pun juga bisa membeli rumah dengan skema properti syariah ini. Keenam, skema properti syariah juga terhindar dari akad yang bermasalah secara syariah. Rukun jual belinya terpenuhi dengan hanya dua pihak saja dalam transaksi jual beli, sehingga kepemilikan rumah setelah akad jadi jelas. Ketujuh, developer dengan skema properti syariah juga tidak menerapkan asuransi untuk pembelian rumahnya. Kenapa? Karena developernya paham apabila nanti ada musibah, itu juga merupakan suatu takdir yang harus diserahkan kepada Allah saja urusannya, tidak digantungkan resikonya kepada perusahaan asuransi.
Selain itu, manfaatnya buat konsumen, harga penjualan rumah juga jadi lebih murah karena tidak ada faktor biaya asuransi. Saya berikan satu bonus terakhir kenapa sahabat harus menggunakan skema 100% syariah dalam memiliki rumahnya, yaitu karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu taat dengan syariatnya. Dengan 7 konsep skema properti syariah tadi, sahabat telah mengikuti syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jual beli rumah bukan hanya urusan dunia saja, tapi juga hal yang akan dihisap nanti di hari akhir. Jadi, pastikan skema jual beli rumahnya bisa sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan mengikuti syariatnya, ternyata banyak kemudahan-kemudahan dan keuntungan-keuntungan yang didapat oleh sahabat semua. Adil kan pakai skema syariah? Enak kan dengan skema 100% syariah?